wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Kita berjumpa lagi di materi Dikdar Guru Mengajar untuk Nusantara, kelompok 1 dari kelompok grup BJ Habibie, yang pagi ini dimana akan memaparkan tentang materi, mendeskripsikan melalui media SAC yang akan dibawakan oleh Ibu Khoniah, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 3 Meranggen, Demak. Beliau lahir di Demak 24 Oktober 1981. Riwayat pekerjaan cukup panjang juga perjalanannya ya Bu ya. Dan beliau mengambil bahasa Indonesia 2004-2006. Beliau mengajar di SMP Hasanuddin 6 Semarang, 2006 sampai 2019 hijrah ke SMP Negeri 1 Sayung Demak. 2019 sampai sekarang mengajar di SMP Negeri 3 Meranggen Demak. Untuk kelancaran acara di pagi ini, kita akan dipandu oleh ibu moderator kita yang cantik, yang datang dari Indonesia Timur. Beliau adalah Bu Nur Samsi Irsan, lahir di Pokobulo 16 Agustus 1992. Sekarang beliau mengajar di MAN 1 Kota Makassar yang beralamat di Jalan Tala Salapang, Makassar. Riwayat pekerjaan beliau pernah mengajar di MAN Binamu Janeponto, SMA 1 Bonto Raba Jeneponto, sekarang ada di MAN 1 Kota Makassar. Nah, ini satu mapel sama saya, Bu. Sama-sama mengajar sejarah. Dan saya sendiri sebagai host, Ragil Haryo Yudiartanto, sekarang mengajar di SMA Negeri 2 Pati. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada Ibu moderator kita. Silahkan untuk Ibu Nur Samsi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryo, suara saya kedengaran. Oh iya, lupa Bu, memperkenalkan ibunda kita yang baru OTW menuju lokasi kita nih. Ibu Suryani Tajudin ya sebagai instruktur kita ya Bu ya. Ya. Yeah. Dari Palu ya Bu ya. Masih kita tunggu. SMP silakan Palu. Bu Nur Samsi, silakan dilanjutkan. Halo. Halo. Ya, silakan Bu Nur Samsi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Ragil Haryo dari SMA 2 Pati selaku host pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh guru-guru hebat di Balai Bahasa Jawa Tengah, khususnya panitia guru mengajar untuk Nusantara. Dan sambil menunggu instruktur kita, Ibu Suryani Tajudin, hari ini kita akan mendengarkan video conference dari Ibu Khoniah SPD. Dia mengajar di SMP Negeri 3 Meranggen. Materinya Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mempersilahkan kepada Ibu Khoniah untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nur Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah bergabung di sini. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah,
kepada Bapak Sri Wahono, Ketua Dikdar Gumun, kepada Ibu Suryanita Budin dari SMP Negeri 19 Palu selaku instruktur yang telah membimbing kami selama pelatihan ini, kepada teman-teman saya, Pak Ragil Haryo, Bu Nur Samsi selaku moderator dan host, serta selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara yang telah bergabung meluangkan waktu untuk kita di sini. Baik Bapak Ibu, Pak Ragil bisa apa ini? Yang screenshotnya? Gimana? Belum muncul, Bu. Belum, tolong diingatkan lagi, diaktifkan lagi Pak. Oh ya, saya naikkan lagi mungkin informasi. Oke, saya naikkan ke presenter, Bu, ini sudah. Oh ya. Coba, Bu. Sudah. Ini saya akan menyampaikan materi belajar mendeskripsikan materi bahasa Indonesia kelas 7. Ya. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah kompetensi dari 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek wisata yang didengar atau siswa dengan ciri teks deskripsi. Jadi sengaja saya hanya memberikan 1-2 pembelajaran karena yang saya sampaikan di media ini sangat sederhana dan sangat terbatas. Maka tujuan pembelajaran hanya satu saja. Baiklah, deskripsi. Sebelum memberi apa deskripsi, situasi. Setelah lama libur kelulusan, Mila dan Ilyas berjumpa lagi di sekolah yang sama, SMP Negeri 13 Demak. Hai Ilyas, apa kabarmu? Tidak disangka ya, kita bisa satu kelas lagi. Baik, Mil. Alhamdulillah ya, kita sekelas lagi. Bagaimana kabarmu, Mil? Kemana saja kamu selama liburan? Aku ke rumah nenekku di Gombong, Kebumen. Cukup lama aku di sana. Seru sih. Ada apa di sana? Cerita dong. Nih, dengar ya. Di depan rumah nenekku ada sawah yang luas. Kebetulan kemana musim panen, aku melihat ribuan padi menguning berkilauan yang mengembara karpet. Para petani bersuka cita memanen padi. Di tengah sawah ada galian sekotak bidang tanah yang digunakan untuk membuat bata merah. Orang sana menyebutnya luangan. Di tengah ruangan itu ada sumur sebagai sumber mata air. Aku paling suka main di luangan ini untuk petak umpet. Oh ya, selain sawah, ada pemandangan yang tak kalah menarik, yaitu hamparan pegunungan Sempor. Pegunungan tampak hijau memanjang seolah memagari desa. Kalau sore, pegunungan itu tertutup kabut. Indah pokoknya. Wah, aku bisa membayangkan indahnya. Dengan dialog Mila dan Ilyas dapat ditemukan contoh deskripsi, yaitu cerita Ilyas tentang suasana desa neneknya. Kita temukan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu berdasarkan objek, tujuan, dan isi. A. Yaitu menggambarkan objek dengan cara memberi objek secara subjektif atau melurusi dari sudut pandang penulis. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga membaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Menceritakan kucing peliharaan sendiri,
bukan kucing secara umum. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada pendapat dia tentang keindahan desanya yang mungkin bagi orang lain menganggap biasa. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, misalnya pada kata menguning berkilauan. Isi deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, seperti bersukacita, indah pokoknya. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, paparan materi untuk teks deskripsi. Berikutnya kita lanjutkan ke evaluasi. Yang pertama ini contoh, berikut ini contoh judul teks deskripsi yang tepat adalah misalnya saya pilih yang A. Kemudian ciri teks deskripsi dapat dilihat dari aspek berikut kecuali saya ini. Kemudian teks deskripsi bertujuan menggambarkan objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Merupakan, saya coba ini, cermati teks berikut, pemandangan parantis sangat memesona, dan seterusnya. Objek teks deskripsi tersebut adalah, misalnya saya salahkan. Cermati teks berikut, semburat warna merah keemasan, langit di kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore dengan yang memukau. Kata khusus adalah, ini maaf ketutup ya, harusnya ini di pemandangan. Nilai Anda 80. Nah, demikian paparan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih. Untuk berikutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Nur Syamsi. Halo? Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih pemaparannya Ibu Konia. Selanjutnya kita masuk ke sesi sharing, diskusi saja. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung bertanya atau bisa di kolom chat ya Bapak Ibu. Disilakan. Halo, silakan Pak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa menjadi bahan diskusi kita kali ini. Memang sangat sederhana paparannya tadi. Pak Ragil ini presensinya nggak bisa langsung. Iya, nggak bisa langsung nge-link. Iya. Bentar. Kita coba dulu. Harusnya bisa, tapi kok tak coba-coba nggak bisa itu. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu presensinya perbaiki. Silakan yang mau bertanya boleh di kolom chat atau langsung saja ditanyakan.
Eh, saran dan juga boleh Ya. saya terima. Izin bertanya boleh Ibu? Silakan Ibu Vika. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sangat menarik ya pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Konia. Tampilannya juga begitu menarik. Ada ini kan untuk siswa kelas 7 ya? 7. Iya. Ibu Konia, ya. Ada kartun-kartunnya Ya, Bu. menarik bagi siswa. Tampilannya ukuran fontnya juga pas. Ketika kita melihat di layar juga bisa dibaca dengan baik. Kemudian untuk materinya yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan ciri objek. Ya. Mungkin dijelaskan lebih rinci Ibu, objek yang bisa diklasifikasikan untuk bisa dideskripsikan itu jenisnya objek apa saja, nggih? Oh iya, terima kasih sudah. Nggih. Ya, sukses untuk Bu Konia. Terima kasih. Gimana Bu Nur? Langsung dijawab begitu? Silakan Ibu langsung dijawab. Iya, terima kasih Bu Vika atas pertanyaannya. Saya sudah batin kaitannya dengan ini ketika membaca materi pun untuk perincian bagian objek ciri-ciri. Nah, melihat lagi isi teks deskripsi bahwa tujuan teks deskripsi itu adalah mendeskripsikan suatu objek atau benda detail konkret pembaca atau pendengar seolah-olah langsung dari objek itu. Nah, di sini ciri isinya diterangkan tadi bahwa diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin mendeskripsikan seekor kucing dalam hal ini adalah kucing peliharaan sendiri, bukan kucing secara umum, maka dalam teks deskripsi itu kita akan mendeskripsikan kucing peliharaan kita itu warnanya apa, misalnya ciri-ciri khas fisiknya, misalkan mata, mulut, bulu, warna bulu, kemudian ciri watak atau sifatnya misalnya apakah dia agresif, ataukah dia manja, ataukah dia suka perhatian, minta perhatian kepada kita, dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Itu contoh yang binatang peliharaan. Atau contoh lain misalnya tentang tempat wisata, objek Pantai Parangtritis misalnya. Maka kita bisa mendeskripsikan Pantai Parangtritis itu bagian-bagian objek seperti pantainya, atau lautnya, pengunjungnya, seperti itu. Demikian, Bu Vika, yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Nur Samsi. Ya, halo. Iya. Jadi itu tadi pemaparan Konia atas pertanyaan dari Ibu Vika. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya terkait tentang materinya, tentang deskripsi, teks deskripsi. Sambil mengisi presensi ya Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang Pak Tri Mulyo, selamat bergabung, terima kasih atas bergabungnya Bapak di room kami di sini. Ya, silakan Bapak Ibu, saran kritik juga boleh disampaikan kepada kami. Bolehkah menambahkan lagi, Bu? Iya, silakan Bu Vika. Nah, kaitannya kita diskusi nggih, sharing nggih kaitannya dengan teks deskripsi itu. Berarti kalau boleh dikatakan bisa diklasifikasikan bahwa objek yang bisa dideskripsikan itu satu bisa berwujud benda, begitu nggih? Dua bisa berwujud misalkan makhluk hidup, misalkan kucing, gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa objek wisata, begitu nggih?
Atau mungkin Oke. ada klasifikasi yang lain, Bu, sehingga nanti kan siswa, oh ternyata yang bisa dideskripsikan, bisa dikategorikan, misalkan benda, contohnya ini, kemudian untuk makhluk hidup, contohnya ini, tempat wisata. Bolehkah seperti itu, Ibu? Ya. Jadi terima kasih atas tambahan dari Bu Vika. Saya lihat berdasarkan KD yang saya lihat di buku bahwa tentang objek apa saja yang bisa dideskripsikan atau klasifikasinya. Di sini kalau di KD itu jelas ada sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Nah, dengan rincian ini maka bisa kita simpulkan bahwa objek yang bisa dideskripsikan kategorinya atau klasifikasinya adalah benda. Benda itu berarti tempat wisata, sekolah, gitu ya. Terus kegiatan. Misalnya di sini ada pentas seni daerah, berarti kan kegiatan. Misalnya kegiatan tari atau pameran seperti itu. Kemudian binatang seperti itu. Makhluk ya berarti ya makhluk. Misalkan ayahku kalau di buku teks itu kan ada contoh ayahku, ibuku, kucingku, seperti itu ya, kelinciku, seperti itu. Jadi mungkin kalau saya dapat simpulkan sederhana mungkin ada tiga jenis ya sementara untuk materi di kelas itu, yaitu objek benda mati, kemudian makhluk hidup, dan kegiatan. Barangkali seperti itu Bu Vika, mungkin ada yang perlu ditambahi lagi. Terima kasih. Untuk yang kegiatan, Bu, pentas kegiatan ya, itu berarti teks deskripsi bisa masuk ya. Artinya bisa dibuat menjadi teks deskripsi. Kalau kita lihat sebuah kegiatan kan biasanya itu narasinya bisa ya. Dalam teksnya itu nanti mengarah ke banyak deskripsinya atau narasinya gitu ya. Oh ya, ini berarti ya narasi kaitannya dengan urutan kegiatan ya. Iya. The recording has started. Contoh, biar pementasan tari kolosal Arya. Nah, di situ kan ada urutan kegiatan, rangkaian kegiatan dari awal pertunjukan, terus mulai puncak kegiatan dan sampai akhir seperti itu. Demikian. Ya, menurut Bu Konia untuk yang tari kolosal Arya itu isinya lebih cenderung ke deskripsi atau narasi itu nanti ya? Yang ada di buku paket itu ya? Ini yang di buku paket ya. Yang di buku paket menurut saya tetap ke deskripsi ya. Karena di sini dijelaskan, dipaparkan secara detail. Konkretnya dengan ciri khas kebahasaan yang melekat pada teks deskripsi dengan misalnya kata-kata khusus, contohnya misalnya para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat, itu kan detail. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Erwin Gutawa mengaransemen lagu-lagu Betawi dengan syahdu, musik menggetarkan suasana. Jadi pilihan-pilihan kata di sini sangat deskriptif, menggambarkan ke konkret-konkretnya. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Konia. Baik, terima kasih kembali Bu Vika. Terima kasih Bu Vika. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya. Bagaimana Ibu Konia? Masih ya? Masih ada ini tidak waktu untuk sharing? Oh ya, kalau memang sudah tidak ada, berarti bisa kita tutup ya sebelum kita simpulkan ya Bu ya. Ya, baiklah. Ya. Bapak Ibu jangan lupa diisi presensi di kolom chat. Jadi saya simpulkan untuk materi hari ini terkait tentang tes deskripsi ya Bu. Jadi khususnya untuk tes deskripsi itu
diklasifikasikan atau dikelompokkan terkhusus menjadi 3 ya Bu ya. Ada untuk objek, kemudian makhluk hidup, dan kegiatan. Kalau inti Iya. yang saya dengar dari pemaparan Ibu Konia tadi dan juga tambahan dari Ibu Vika, deskripsi ini membuat kita seolah-olah melihat atau menyaksikan langsung dari apa yang dipaparkan di bacaan. Bukan begitu Ibu Konia? Iya, betul sekali Bu Nur Samsi. Baiklah, sekian untuk materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Saya kembalikan ke Pak Ragil Haryo selaku host. Pak Haryo. Ya, terima kasih ya Bu. Pemaparan yang luar biasa tentang bagaimana mendeskripsikan ya Bu ya melalui media SHC. Pelajaran yang baru Bu bagi saya juga dan mungkin semua peserta yang hadir di video konferensi ini ya. Terima kasih juga untuk Bu Nur Samsi yang telah membawakan acara dengan baik dan semua peserta yang telah ikut dalam video konferensi dan mensukseskan program-program latihan di program Guru Mengajar untuk Nusantara. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di sikon-sikon selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo, terima kasih Bu Nur, terima kasih semuanya.